Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba ya mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru ya di tahun 2022. Setelah kami membahas ya langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pelamar prioritas 1 yang mendapatkan penempatan di SSC ASN. Kali ini kami akan membahas lebih detail lagi langkah-langkah yang dilakukan untuk guru lulus passing grade yang memilih untuk turun status atau turun prioritas. Tapi disclaimer konten bahwasanya untuk turun prioritas itu Bapak Ibu perlu ketahui itu tidak ada paksaan. Bisa Bapak Ibu memilih turun prioritas, bisa juga tidak. Seperti itu ya. Jadi kami di sini tidak ada unsur paksaan. Sebagaimana file yang pernah di-share oleh Kemendikbudristek ya, bahwasanya Bapak Ibu ya memilih untuk turun prioritas. Tentunya bagi yang tidak mendapatkan formasi ya. Nah, seperti ini. Nah, tampilan seperti ini ya. Jadi Bapak Ibu yang ketika login di SSCSN ternyata muncul notifikasi tidak mendapatkan penempatan, maka nantinya itu diberikan pilihan ya. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk turun prioritas atau bagaimana? Seperti itu ya. Jadi di sini untuk turun prioritas itu diserahkan sepenuhnya kepada pelamar untuk mengklik tombol turun status atau turun prioritas. Jadi istilahnya di sini tidak ada paksaan sebenarnya Bapak Ibu ya. Oleh karena itu saran admin pribadi bagi rekan-rekan guru lulus PG yang belum mendapatkan penempatan, sebaiknya jangan terburu-buru dulu untuk turun prioritas ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terburu-buru dulu untuk turun prioritas. Seperti itu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, jadi untuk turun prioritas di sini kami akan sedikit memberikan tutorialnya. Langkah-langkahnya di sini Bapak Ibu perlu login. Ya, jadi Bapak Ibu tidak perlu untuk mendaftar lagi ya, mendaftar akun karena Bapak Ibu sudah masuk dalam kategori pelamar prioritas. Nah, Bapak Ibu masukkan nomor induk kependudukan, kemudian password. Setelah itu Bapak Ibu login. Nah, ketika selesai login, maka tampilannya seperti ketika Bapak Ibu sudah login, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam menu memilih jenis seleksi. Kalau menu biodata, saya rasa itu Bapak Ibu ya perhatikan saja apakah ada yang perlu diupdate di situ atau tidak. Tapi kalau misalkan tidak ada, maka Bapak Ibu akan lanjut ke menu memilih formasi atau jenis seleksi. Sorry ya, memilih jenis seleksi. Nah, di sini memilih jenis seleksi, perhatikan tanda panah ya. Saya tandai dulu. Perhatikan tanda panah di sini. Ini posisinya. Mohon maaf, sisa formasi SSCS instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini. Jadi kalau posisinya mohon maaf ada notifikasi muncul, mohon maaf formasi pada instansi sudah tidak tersedia, Anda tidak dapat melanjutkan pendaftaran ini, berarti Bapak Ibu tidak bisa lanjut ya sebagai pelamar P1 untuk memilih formasi yang akan diisi karena Bapak Ibu tidak mendapatkan penempatan. Nah, jadi posisinya seperti itu Bapak Ibu ya, dan harusnya di sini jadi Bapak Ibu tidak bisa mengklik tombol selanjutnya ya. Nah, biasanya kalau misalkan turun status, maka di sini akan muncul keterangan lagi, akan muncul sebuah tombol Bapak Ibu ya. Di sini akan muncul sebuah tombol untuk turun prioritas atau turun status seperti itu ya. Tapi kalau misalkan ini bisa diklik, silakan diklik dulu, siapa tahu baru muncul tombol turun statusnya. Seperti itu logikanya ya. Nah, setelah Bapak Ibu muncul tampilan seperti ini, kita akan diperhadapkan dengan tampilan lagi seperti ini. Nah, jika misalkan seperti ini posisinya, jika pelamar merupakan pelamar prioritas 1 namun tidak mendapatkan penempatan, pelamar dapat memilih untuk turun prioritas ya. Jadi Bapak Ibu bisa memilih untuk turun prioritas, bisa juga tidak ya, seperti itu. Jadi nantinya kalau Bapak Ibu tidak mau turun prioritas, maka Bapak Ibu akan menunggu penempatan. Dan Bapak Ibu akan tetap sebagai guru honorer di tempat tugas saat ini ya. Itu yang harus Bapak Ibu cermati. Nah, jadi ketika Bapak Ibu milih turun prioritas,
akan muncul notifikasi lagi, Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, pada saat sekarang ini banyak yang bingung kenapa tidak ada tombol menu turun prioritas atau turun status. Bapak Ibu tidak usah khawatir, Bapak Ibu tidak usah khawatir karena server saat ini ngadat, Bapak Ibu ya. Server saat ini ngadat. Maksudnya ngadat di sini adalah server saat ini full, artinya masih ada sedikit error. Ya, masih ada sedikit error sehingga secara otomatis tidak muncul tombol turun status. Tapi kalau servernya normal, maka di bagian memilih jenis seleksi itu akan muncul keterangan seperti ini, Bapak Ibu ya. Nah, akan muncul keterangan seperti ini, yaitu Anda tidak mendapatkan penempatan, Anda diperbolehkan untuk turun prioritas. Nah, di sini ada tombol turun status ya. Nah, di situ ada tombol turun status di bagian sini, Bapak Ibu ya. Nah, di bagian sini ada tombol turun status. Ini yang saya lingkari kecil ya. Ini yang saya lingkari baru saya berikan centang. Itu adalah tombol turun status ya. Turun status. Ya, itu adalah tombol turun status. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu tekadnya sudah bulat untuk memilih turun prioritas, maka secara otomatis Bapak Ibu klik turun status ya. Nah, jadi Bapak Ibu klik turun status atau turun prioritas, atau Bapak Ibu klik turun status. Nah, jadi pada saat Bapak Ibu klik turun status seperti ini ya, ini ya yang berwarna hitam tanda panahnya. Ya, ini ya turun status. Bapak Ibu menekan tombol turun status dan harusnya di sini sudah muncul turun status di akun Bapak Ibu kalau memang Bapak Ibu adalah pelamar P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Seperti itu Bapak Ibu ya, itu yang harus Bapak Ibu pahami. Oke. Kemudian kita lanjut lagi. Setelah tampilannya seperti ini, Bapak Ibu mengklik turun status, maka sistem akan menampilkan notifikasi. Jadi nantinya Bapak Ibu ketika mengklik turun status, maka nantinya sistem akan menampilkan notifikasi berhasil turun status prioritas ya. Jadi nanti akan menampilkan notifikasi berhasil turun prioritas. Kemudian setelah itu Bapak Ibu pilih baiklah. Tampilannya seperti ini. Nah, jadi akan ada notifikasi muncul, info notifikasi muncul bahwa Bapak Ibu sudah berhasil update prioritas, dalam artian Bapak Ibu sudah tekan tombol turun status dan berhasil. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik lagi baiklah ya. Jadi Bapak Ibu klik lagi baiklah seperti itu ya. Jadi Bapak Ibu klik baiklah. Nah, setelah prioritas berhasil diperbaharui, status prioritas baru akan ditampilkan pada kolom status prioritas. Nah, jadi nantinya Bapak Ibu ya, di sini akan menampilkan posisi Bapak Ibu sebagai status baru. Nah, jadi tampilan seperti ini. Nah, ini yang berhasil, tampilan seperti ini. Bapak Ibu berhasil turun status ya, berarti nantinya di situ akan muncul pembaharuan status ya, pembaharuan status istilahnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Di sini tampilannya ya. Oke, turun status. Nah, ini kalau Bapak Ibu turun status ke P2, kalau ini posisi Bapak Ibu turun status ke P3. Nah, jadi nantinya data yang tampil adalah data yang berdasarkan data Dapodik dan database Kemendikbud. Jika terdapat perbedaan, harap menghubungi layanan helpdesk Kemendikbud, dapat diakses melalui guru PPPK Kemendikbud kontak ya. Untuk penentuan status prioritas pelamar ditentukan oleh Kemendikbud dengan menggunakan data hasil pemetaan yang dilakukan oleh Kemendikbudristek. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu cara untuk melakukan turun prioritas atau turun status. Nanti akan ada menu turun status ya. Jadi nantinya juga akan ada notifikasi update status berhasil. Nah, apabila sudah berhasil, apa yang kita akan lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Bapak Ibu sisa menunggu ya. Bapak Ibu sisa menunggu jadwal. Karena Bapak Ibu sudah turun prioritas, berarti Bapak Ibu akan mengikuti seleksi administrasi, kemudian akan mengikuti seleksi observasi ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi nantinya itu untuk seleksi observasi
adalah penilaian kesesuaian oleh pengawas kepala sekolah dan guru seni untuk P2 dan P3. Kemudian ada juga nantinya penilaian kesesuaian oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM untuk P2 dan P3. Itu rencananya itu Bapak Ibu sisa menunggu di antara tanggal 27 sampai tanggal 28 November 2022 untuk penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh kepala sekolah dan guru senior. Sedangkan penilaian kesesuaian yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan BKPSDM itu jatuh pada tanggal 29 November sampai dengan tanggal 3 Desember 2022. Jadi Bapak Ibu menunggu di situ apabila Bapak Ibu sudah berhasil turun prioritas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.